ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, begitu banyak rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita yang tujuannya agar kita menjadi hamba-hambanya yang saleh. Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hendaklah manusia mengingat daripada tujuannya dia diciptakan di muka bumi ini. Dan di antara manusia, mau tidak mau, suka dan tidak suka, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang selamat, ataukah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan kepala karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahala-pahala kalian. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, maka merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidaklah lain hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Jemaah kaum muslimin, disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar mengenai ayat atau surah Ali Imran ayat yang ke-185 ini, disebutkan bahwa setiap jiwa, siapapun dia, apakah dia seorang raja, dia seorang hamba sahaya, dia seorang yang tua ataupun yang muda, semuanya akan merasakan yang namanya kematian, dicabutnya nyawa dari jasadnya. Dan mereka, manusia yang diciptakan ke muka bumi ini, akan mendapatkan balasan ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Itulah sebabnya di dalam Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang menanam kebaikan pasti akan menuainya, dan barang siapa yang menanam keburukan pasti dia akan memetik daripada hasilnya. Ya. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah kekal dan abadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. 10 tahun yang lalu kita masih muda, masih kuat. Sekarang kita sudah tidak kuat lagi. Belakang-belakang sakit, pusing-pusing kepala, asam lambung sudah naik. Karena memang dunia ini tidak kekal dan abadi. Ya. Dulu kita merasakan menjadi anak-anak, betapa asiknya main hujan-hujan, main di sungai. Tapi sekarang jangankan main-main, tidak ada waktu untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Itulah dunia, begitu cepat waktu berlalu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka hendaklah di antara orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan waktunya melalaikan daripada kewajibannya sebagai hamba Allah. Jangan sampai harta yang kita miliki,
anak yang kita miliki menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan dari tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Munafiqun, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan yang demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak berhasil. Ini adalah standar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, standar keberhasilan dan standar kegagalan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Ali Imran yang pertama kali dibacakan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innama faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, merekalah orang-orang yang beruntung. Maka hendaklah ayat ini jamaah sekalian menjadi bahan renungan bagi kita dan motivasi bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan standar kesuksesan itu adalah selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dan ukuran kesuksesan bukan standarnya bukan ukuran dunia, bukan banyaknya titel yang kita miliki, bukan karena jabatan kedudukan yang kita miliki, bukan karena besarnya rumah kita, banyaknya mobil kita, atau banyaknya perusahaan yang kita miliki. Akan tetapi kesuksesan itu siapa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini tidak ada harganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia ini lebih hina daripada bangkai seekor kambing dan tidak berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Kalau sekiranya, kata Rasulullah, dunia ini memiliki harganya meskipun seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir. Tapi karena memang dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman adalah di surga, bukan di dunia ini. Maka jemaah sekalian, habiskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita lahir ke muka bumi ini, rizki kita sudah dicatat. Rizquka maktubun, sesungguhnya rizki kalian sebelum kalian dilahirkan ke muka bumi ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan kebahagiaan, kekekalan abadi di surga bagi orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah Allah janjikan kepada kalian dari kebahagiaan akhirat, dan jangan kalian lupakan daripada kehidupan kalian di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk mengejar akhirat, tapi kita jangan lupa juga untuk mengejar dunia. Artinya apa? Dunia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Jangan waktu kita habiskan hanya untuk mengejar dunia. Sisihkan waktu kita, prioritaskan waktu kita untuk mengejar akhirat. Melangkahkan kaki menuju ke masjid, ya, menuntut ilmu, ya, mendengarkan nasihat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Gunakan waktu kita untuk banyak beribadah. Kalau bisa kita membuat satu agenda, membuat satu jadwal, ya, dalam satu hari ini porsi untuk akhirat berapa menit, sedangkan porsi dunia kita berapa menit, supaya kita tahu sebenarnya kita ini hamba dunia atau hamba akhirat. Jangan sampai kita merasa bahwa, ya, kita sudah mengejar akhirat
padahal porsi waktu kita untuk melayani kehidupan dunia lebih banyak daripada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaknya kamu mencari apa yang Allah sediakan bagi kamu di akhirat. Ya. Dan tentunya kalian juga harus berusaha untuk mencari kehidupan dunia. Tapi itu bukan menjadi tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Karena dunia tetap kita wajib mencarinya, jemaah sekalian. Wajib mencari nafkah, wajib hukumnya. Ya. Tidak boleh di antara seorang muslim bergantung kepada orang lain. Apalagi sampai meminta-minta. Ya. Haram hukumnya di dalam Islam. Ya. Maka seorang muslim, jamaah sekalian, harus pandai-pandai, harus cerdas mengatur waktunya. Ya. Mengatur waktunya, waktu sholat datang menjalankan sholat, ya. Waktunya beramal soleh, ya. Hendaklah melakukan amal soleh, dan jangan pernah meremehkan dari amalan-amalan yang kecil. Ya. Jangan pernah meremehkan amalan-amalan yang kecil, karena kita tidak tahu dari amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Ya. Bisa jadi karena langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid itu yang mendatangkan keberkahan dan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi sedekah kita meskipun hanya sepotong kurma itu yang menjadi sebab dijauhkan kita dari neraka. Atau perkataan-perkataan yang baik yang kita keluarkan, atau bertasbih, bertahlil, bertahmid, atau sholat sunnah 2 rakaat yang kita kerjakan di tengah malam. Kita tidak tahu, jemaah sekalian. Ya. Atau mungkin karena mengusap kepala anak yatim, atau mungkin karena kita memberi makan orang miskin, ya. Atau mungkin karena kita berbakti kepada orang tua kita, atau mungkin karena wudhu yang kita sempurnakan, atau sholat sunnah yang kita dirikan 2 rakaat di masjid, atau yang lainnya. Ya. Maka jemaah sekalian, jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun itu. Ya. Bisa jadi ya, langkah kaki kita yang kita ayunkan setiap hari menuju ke masjid untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, itulah yang mendatangkan keridhaan Allah, yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Mungkin karena langkah kaki kita menuju ke masjid untuk mendirikan salat 5 waktu, itulah yang menjadi sebab dijauhkannya kita dari neraka. Dan inilah yang menjadi tema pembahasan kita pada malam hari ini, langkah kaki yang mendatangkan kasih sayang Allah dan menjauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Targhib wa Tarhib yang kita pelajari pada malam hari ini, kita akan membahas tentang langkah kaki yang mendatangkan kasih sayang Allah dan yang menjauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-310 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahu tentang suatu amalan yang dapat menghapus dari dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Jadi jemaah sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis ini, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita mendengar atau membaca satu hadis Nabi SAW, coba resapi hadis tersebut seolah-olah hadis itu sedang ditujukan kepada diri kita agar memiliki athar, agar memiliki dampak bagi diri kita. Rasulullah SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya, maukah kalian wahai hamba-hamba Allah, ya, aku tunjukkan satu amalan yang dengan amalan tersebut bisa menyebabkan, bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bisa menghapuskan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh kita.
wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat Nabi mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami mau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal isbaghil wudu 'alil makarih. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai. Wa kathratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu waktu salat ya dengan waktu salat yang selanjutnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah perjuangan, itulah perjuangan, itulah perjuangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sulit. Kapan itu? Ketika matahari sangat terik di musim panas. Kemudian yang kedua, saat-saat musim dingin atau di waktu subuh. Nah itu dia. Jadi wudu yang kita lakukan di waktu itu bisa menghapus daripada dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kathratil khuta, memperbanyak langkah ke masjid. Jadi sering dia pergi ke masjid. Ya. Wa kathratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah. Ya, menunggu salat setelah salat didirikan. Nah, tiga amalan ini jemaah sekalian, ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang besarnya pahala bagi orang-orang yang menyempurnakan wudu. Ya, terutama pada saat-saat yang tidak disukai. Ya. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena ketika seseorang berwudu di waktu yang sulit, memungkinkan seseorang untuk meninggalkan sunnah-sunnah di dalam berwudu, ya, dan hanya melakukan perkara-perkara yang wajib saja. Ya, jadi sesuatu yang harus dibasuh di dalam wudu, ya, yang pertama wajah, kemudian yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Kalau 4 anggota wudu ini sudah dibasuh, maka wudunya sudah sah. Ya. Tapi dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain karena tidak menyempurnakan wudu. Seperti mencuci tangan, berkumur-kumur, beristinsak dan istinsar, ya, dan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan siapa yang menyempurnakan wudunya di masa-masa sulit, maka hal itu dapat mengangkat derajatnya di sisi Allah dan menghapus dosa-dosanya. Nah ini di waktu yang sulit atau di waktu subuh yang dingin, ya, kadang-kadang subuh airnya dingin, malas kena air, ya, akhirnya wudunya yang simple-simple saja, ya, atau bahkan ya, hati-hati karena terkadang orang wudunya buru-buru sehingga anggota wudunya tidak dibasuh dengan benar. Ya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menjadi dalil bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa wudu menggunakan air yang dipanaskan atau air yang terkena panas oleh sinar matahari hukumnya makruh. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Maka dengan hadis ini pendapat tersebut tertolak. Ya, tertolak dengan hadis yang sahih. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan motivasi dan ganjaran agar orang berlomba-lomba di dalam melaksanakan wudu meskipun di waktu yang sulit, yaitu pada saat terik matahari. Artinya ketika seseorang berwudu dan airnya panas karena kena terik matahari, wudunya tetap afdol dan wudunya tetap sah. Ya, kadang-kadang kalau ketemu wudu siang-siang waktu jamaah, ya,
Mungkin ketemu punya pipa air terkena panas sehingga airnya menjadi panas, maka wudhu dengan air yang terkena terik matahari tadi itu tetap sah dan boleh, ya, dan hukumnya tidak makruh. Itu dia. Kemudian yang kelima, faedah hadis yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu berjalannya menuju ke masjid lebih utama daripada seseorang berkendara. Ini zohir hadisnya seperti itu. Jadi berjalannya seseorang dari rumah ke masjid lebih afdol dan lebih besar pahalanya daripada berkendara. Namun jemaah sekalian, jangan sampai dalam menerapkan sunnah ini, ya, kemudian melupakan sunnah yang lebih afdol dan lebih wajib, yaitu sholat berjamaah di masjid. Contohnya misalnya, jangan karena gara-gara ingin berjalan menuju ke masjid kemudian dia menyebabkan terlambat sholat berjamaah. Nah, ini juga keliru nih, ya. Akhirnya dia pikir santai-santai aja di jalan dari rumahnya sampai di masjid orang sudah 1 rakaat misalnya. Maka ini perkara yang keliru. Karena jemaah sekalian, hendaknya orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid lebih awal berangkat agar dapat berjalan kaki menuju ke masjid dan tidak ketinggalan sholat berjamaah. Atau bagi orang yang rumahnya sangat jauh dari masjid sehingga mengharuskan dia berkendara, maka hendaknya memarkirkan kendaraannya agak jauh dari masjid agar dia bisa jalan dan mendapat keutamaan berjalan menuju masjid. Jadi parkir motor jauh-jauh sedikit supaya bisa jalan menuju ke masjid, ya. Ya bisa dapat 30 langkah, 50 langkah lumayan, ya. 50 kali, ya, bolak-balik 100 langkah berarti, ya. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, bersuci di rumah lebih utama daripada seseorang bersuci di masjid. Bukan berarti tidak boleh berwudu di masjid, tapi ini perkara utama dan tidak utama, afdol dan tidak afdol. Kalau masalah boleh dan tidak boleh, ya boleh-boleh saja, ya, karena orang yang sholat itu wajib berwudu. Akan tetapi jemaah sekalian, seseorang lebih utama dia melakukan wudu di rumahnya daripada di masjid, karena berjalan menuju ke masjid dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat ketika seseorang berjalan menuju masjid dalam keadaan berwudu. Nah, itu dia. Dan juga di dalam hadis ini disebutkan keutamaan wudu lebih dahulu daripada keutamaan berjalan ke masjid. Artinya apa? Seseorang sebelum berjalan ke masjid harus wudu dari rumahnya dulu agar mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian selanjutnya, keutamaan yang besar yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah menunggu sholat setelah sholat, ya, menunggu sholat untuk sholat yang selanjutnya. Maksudnya adalah hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, ya. Dia senantiasa datang memenuhi panggilan azan, itu maksudnya, ya. Bukan dia duduk terus di masjid terus, dia keluar dari masjid, ya. Tapi ketika dia mendengar panggilan azan, dia senantiasa terpaut hatinya ke masjid. Setiap ada amal soleh yang bisa dikerjakan di masjid, dia lakukan di dalam masjid, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, berarti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW 3 amalan penghapus dosa dan pengangkat derajat, yaitu menyempurnakan wudu, berjalan kaki menuju masjid, ya, kemudian merindukan datangnya waktu salat, merupakan jihad fisabilillah, ya, jihad fisabilillah. Karena Rasulullah SAW mengatakan wadzalikumur ribat. Ribat itu istilah yang digunakan di dalam syariat untuk menunjukkan seseorang yang melakukan peperangan atau seseorang yang menjaga perbatasan, ya, itu namanya ribat, perbatasan suatu negara, suatu negeri, ya. Makanya teman-teman kita, saudara-saudara kita
yang bekerja ya menjadi tenaga sebagai pengaman negara ini, polisi, tentara, kalau dia ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dipenuhi dengan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dihitung sebagai ribat. Mereka adalah orang-orang yang berjuang menjaga daripada keamanan kaum muslimin. Ya. Dan orang yang melakukan 3 amalan ini disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang melakukan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada orang yang mampu senantiasa menjaga keistiqomahan, berwudu dari rumahnya, kemudian menuju ke masjid untuk menjalankan salat 5 waktu, kemudian menunggu waktu salat, kecuali mereka orang-orang yang mampu berperang melawan hawa nafsunya. Ya. Karena hal itu tidak mudah jamaah sekalian. Senantiasa istiqomah salat berjamaah di masjid tidak mudah. Itu perkara yang berat. Karena musuhnya bukan syaitan, bukan siapa-siapa, tapi musuhnya diri kita sendiri. Jangan dikit-dikit salahkan syaitan. Aduh, saya ini malah salat berjamaah gara-gara syaitan ini. Bukan gara-gara syaitan, gara-gara dirimu sendiri yang tidak bisa melawan hawa nafsu. Maka jemaah sekalian, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kenapa kesabaran di atas ketaatan itu sangat berat? Karena kata beliau, bersabar di atas ketaatan itu berat karena ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, karena dia harus ikhlas di dalam menjalankan ibadah tersebut, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan sanjungan daripada orang lain. Dia ikhlas beribadah kepada Allah, makanya itu berat. Yang kedua, kenapa bersabar di atas ketaatan itu begitu berat? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, karena kesabaran di atas ketaatan harus mencontoh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, kesabaran di atas ketaatan itu begitu berat karena dia harus mudawamah, continue, ya, terus menerus. Kenapa sholat 5 waktu itu berat? Ya karena dia harus terus menerus dilakukan, harus sesuai dengan contoh Nabi, harus ikhlas, ya. Karena kalau tidak ikhlas gampang, ringan rasanya itu, karena menginginkan pujian manusia. Tapi kalau ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu rasa-rasanya berat. Ya. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jemaah sekalian, sungguh luar biasa orang-orang yang menjaga 3 amalan ini. Ya, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyempurnakan wudu, kemudian memperbanyak langkah ke masjid, menunggu salat yang akan didirikan. Dan dalam banyak hadis yang lain yang tidak bisa kami sebutkan di dalam majelis ini, tentang keistimewaan orang-orang yang melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk menjalankan sholat 5 waktu, untuk menuntut ilmu. Banyak keutamaan jemaah sekalian. Di antaranya yang ingin kami sebutkan adalah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajul fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan." Salat seseorang dengan berjamaah di masjid dilipat gandakan daripada salat di rumahnya dan di pasarnya 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah yang dilakukan di masjid lebih utama 27 derajat kali lipat daripada salat seseorang yang dirikan sendirian. Hadis muttafaqun alaih. Maka jemaah sekalian, betapa banyaknya janji dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlipat-lipat ganda bagi orang yang mengerjakan salat 5 waktu di masjid. 27 kali lipat. Kalau
kita mengerjakan sholat isya misalnya 4 rakaat di rumah dengan sholat isya 4 rakaat di masjid, ya, kalau di rumah hanya mendapatkan 4 rakaat, tapi kalau di masjid mendapatkan 27 rakaat, 27 kali lipat, ya, 27 kali lipat. Jadi misalnya kalau seseorang melakukan sholat isya, ya, yang dikerjakan di rumah mendapatkan 4 rakaat, kalau di masjid 4 kali 27 berapa itu? 108 rakaat. Bayangkan, sholat isya di masjid mendapat ganjaran 108 rakaat, sedangkan kalau sholat di rumah hanya 4 rakaat. Ya, ini bukan sedikit jemaah, banyak ini. Ya, kalau misalnya satu hari seseorang sholat di rumah berarti 17 rakaat, ya, sholat 5 waktu, ya, 17 rakaat. Kalau sholat di masjid berarti 17 kali 27. Berapa coba hitung dulu. PR 5 kali 17 kali 27 berapa itu? Masya Allah, mumtaz, luar biasa. 459. Kalau di rumah hanya 17, di masjid dapat 459 rakaat. Masya Allah, banyak itu. Kalau 1 tahun berapa? Kalau di rumah berarti berapa tadi? 17 kali 365, 360 hari toh, 365 hari, sekitar 6.000 ya. Berapa? Hitung dulu supaya tidak ngantuk. 4, Masya Allah, 17 kali 365 jumlahnya 6.205 rakaat. Itu 1 tahun. Kalau berjamaah di masjid berarti tinggal kali 459 kali 365 jumlahnya 167.535 rakaat. Masya Allah, bayangkan itu, banyak jemaah sekalian, bukan sedikit. Nanti sampai di rumah dihitung sendirilah supaya menjadi bahan renungan. Kalau saya selama ini sholat di rumah, wah rugi, ya. Bayangkan 6.000 dengan 167.000, ya, itu 1 tahun. Bagaimana kalau 2 tahun? Bagaimana 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Ya. Jatah hidup kita kan cuma 60 tahun. Ya. Kalau 60 tahun kita sholat di rumah saja, berarti cuma berapa saja? Maka kelak di hari kiamat orang akan melihat betapa besarnya pahala sholat berjamaah di masjid. Ya. Karena di hari kiamat itu Allah akan menampakkan semua pahala-pahala itu. Pahala sholat, pahala puasa, Allah tampakkan semua. Allah bisa melihatnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, rakaatan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sunnah, belum yang wajib. Ya. Sedangkan kata para ulama, sepakat para ulama mengatakan perkara yang wajib, perkara yang fardu lebih utama daripada perkara yang sunnah. Ya. Kalau 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana sholat subuhnya? Lebih afdol tentunya. Maka jemaah sekalian, kenapa manusia, orang-orang yang beriman malas untuk sholat di masjid? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang besar dengan 27 kali lipat dibanding sholatnya di rumah, ya, daripada sholatnya di rumah. Kalau misalnya saya katakan, ya, Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, wah pasti ramai itu,
full masjid, ya, full dengan kambing. Ya. Karena kelihatan pahalanya, ya kan? Pahalanya kelihatan. 27 ekor kambing. Coba kalau tidak percaya saja, siapa yang sholat di Masjid Abdul Karim, satu orang dapat 27 ekor kambing, ya, orang semua datang itu. Jangankan kambing, dapat satu karung beras saja orang sudah rebutan. Misalnya di sab pertama dapat 100.000 taruh, sab kedua 50.000, oh, orang berlomba-lomba itu. Yang jadi masalah, pahala yang dijanjikan oleh Allah sekarang kan kita belum lihat. Nanti di hari kiamat kita melihat pahala-pahala itu. Maka orang yang beriman cukup mendengarkan kabar dari Rasulullah SAW, hati kita percaya, beriman, dan itu menjadi motivasi bagi kita bahwa sholat, langkah kaki kita dari rumah ke masjid, sholat yang kita dirikan di masjid, itu pahalanya lebih besar. Nah, itu baru sholatnya. Yang tadi kita hitung itu baru sholatnya, belum keutamaan melangkah dari rumah ke masjid. Pekan yang lalu kita sudah bahas, ya, betapa besarnya pahala melangkahkan kaki dari rumah ke masjid. Ya, Allah janjikan pahala yang besar. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah berikut menghapuskan dosa. Kalau diasumsikan misalnya rumah kita jaraknya dari masjid 200 meter, ini asumsi saja, 200 meter, satu langkah misalnya kita asumsikan setengah meter, berarti 1 meter 2 langkah. Berarti dari dari rumah ke masjid 200 meter berarti 400 langkah. Bolak-balik menjadi 800 langkah. Bayangkan, 800 kali dosa kita diampuni, 800 kali derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Belum keutamaan berwudu lagi dari rumah. Masya Allah, ya. Betapa maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu. Maka orang-orang yang mengharapkan kesuksesan di akhirat senantiasa akan bersemangat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, satu hadis yang ingin saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketenangan, rahmat, kasih sayangnya dan kemudahan melewati sirat bagi mereka yang senantiasa, ya, memperbanyak langkahnya ke masjid. Hadis dari Bazzar yang diriwayatkan di dalam sanad hadis yang sahih dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, masjid adalah rumah Allah. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa kepada Allah, dan Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya bahwa ia akan memberikan ketenangan, rahmat dan kemampuan untuk melintasi sirat menuju keridhaan Allah, yaitu surga. Dan jemaah sekalian, di dalam banyak hadis yang sahih disebutkan bahwa sirat itu adalah titian yang berada di atas neraka jahanam. Tidak ada manusia yang tidak melewati tempat itu. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kalian kecuali manusia akan melewati di atasnya. Akan lewat itu. Ada di antara manusia yang lewat di atas jembatan Sirat, ya, dengan secepat kilat. Ada yang berjalan merangkak, ada yang tergelincir ke dalam neraka, ya, ya, bermacam-macam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin rahmat, ketenangan, kemudahan bagi orang-orang yang memperbanyak langkahnya ke masjid, ya, dimudahkan untuk melewati sirat, ya. Wallahu a'lam bisawab, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.